petugas mitra ini bukan hanya cuma sekedar tukang sensus saja. Begitu kita wawancarai, dia juga open nggak open gitu kan. Mereka menganggap mitra ini ya sebagai memang betul-betul rekan kerja gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan podcast Kupi Aceh bersama saya Dina Nirmalasari. Kali ini kita kedatangan tamu dari BPS Kabupaten Bener Meriah bersama mitra statistik yang bernama Aprianto. Apa kabar Apri? Alhamdulillah Kak Dina, sehat. Iya, alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Jadi Apri ini asalnya dari mana nih? Asalnya saya dari Kabupaten Bener Meriah, Kecamatan Timbang Gajah, desanya Desa Lampahan Barat Kak Dina. Oh, biasa dengan cuaca dingin berarti ya? Wah. Ketika sampai ke Banda Aceh apa yang dirasakan? Wah, di sana itu kan cuacanya sangat dingin tuh kayaknya. Iya. Ini tadi aja sempat siang saya pulang mandi dulu ke hotel baru balik lagi ke sini. Oh gitu kan. ya, karena terbiasa dengan cuaca Ya, dingin karena terbiasa ketika dengan cuaca dingin. di Banda Aceh merasakan panas gitu ya. Bener-bener kan. Mitra statistik itu adalah petugas yang direkrut oleh BPS yang nantinya akan melakukan pengumpulan data di lapangan untuk menghasilkan data. Benar nggak tuh, Apri? Benar sekali Kak Dina. Jadi mitra statistik ini adalah ujung tombaknya dari BPS, bisa dibilang gitu Kak ya. Karena mitra di sini kan dia bekerja di lapangan, berhadapan langsung dengan responden, mencari informasi dari responden. Jadi mitra bertugas untuk mengumpulkan data yang sebenar-benarnya dari responden, seperti itu Kak Dina. Apakah hanya cukup mengumpulkan data saja, terus Apri udah turun ke lapangan, ketemu dengan responden, wawancara, terus pulang, selesai? Apakah seperti itu mitra yang diharapkan? Menurut Apri seperti apa? Tidak Kak Dina. Terus karena bisa jadi data yang sudah diperoleh oleh mitra di lapangan belum tentu benar gitu Kak Dina. Jadi ada proses pengolahan lagi ya di kantor itu biasanya banyak itu dari mitra-mitra yang dipanggil lagi ke kantor karena data yang dihasilkan itu masih kurang benar atau belum tepat, seperti itu Kak Tina. Pernah nggak ngerasain ketika Apri itu sudah selesai di lapangan, semuanya sudah selesai, terus Apri sudah dibayarkan juga honornya seperti itu. Tapi setelah itu Apri dihubungi sama orang BPS-nya untuk datang kembali ke BPS karena ada perbaikan data. Wah, kalau itu bisa dibilang sering Kak ya? Sering ya? Sering Kak, karena nanti ada kesalahan. Bukan kesalahan sebenarnya kalau orang-orang BPS bilang bukan kesalahan gitu Kak ya. Lebih kepada ada yang ketidaksesuaian antara anomali lah ya, anomali, kalau bahasa gitu, kita benar-benar. anomali ya. Dan itu dibayar lagi nggak seperti transport atau uang makannya? Setelah kan ceritanya tadi udah dibayarkan honornya ya, udah selesai, tapi Apri dipanggil lagi setelah itu untuk validasi, itu gimana? Kalau itu biasanya sudah termasuk ke dalam gaji gitu Kak ya, karena itu masih tanggung jawab kami sebagai mitra sebelum data itu dikeluarkan oleh BPS, masih tanggung jawab mitra selama data itu belum divalidasi. Wah, luar biasa sekali ini ya, memang mitra statistik dari BPS Kabupaten Bener Meriah ya, kita beri applause dulu ya. Luar biasa ya. Artinya tanggung jawab itu tidak hanya ketika petugas itu selesai di lapangan, tapi ketika ada pemanggilan kembali, Apri siap dia untuk kembali memperbaiki data anomali itu tadi ya. Jadi Kak Dina, bahkan Apri bisa sampai diundang ke BPS Provinsi ini berkat adanya perbaikan anomali itu tadi Kak. Pada saat itu sudah berlalu sebulan lah kegiatan SEP-nya, jadi kemarin dipanggil lagi ke kantor karena ada sedikit anomali gitu. Jadi waktu itu kebetulan juga ada Zoom meeting kolaboratif hub dari BPS Provinsi Aceh gitu ya. Ajang untuk mitra saling berkoordinasi, saling bersilaturahmi. Dan kebetulan pada saat Zoom meeting itu ada kuis yang diadakan oleh BPS Provinsi Aceh. Tak terduganya Apri bisa menang kuis itu sehingga bisa dipanggil ke BPS Provinsi Aceh ini kan. Iya, ini Apri pertama sekali di BPS sejak tahun berapa? Kak Dina, saya di BPS mulainya waktu itu sensus penduduk tahun 2020. Oh, pas masa Covid berarti ya? Iya, pada saat itu pas masa Covid. Ya, itu berarti sudah 5 tahun ya kalau kita hitung-hitung ya. Udah banyak makan asam garamnya lah ya kalau kita bilang ya. Nah, itu pertama sekalinya kenapa mau menjadi mitra BPS? Pertama kalinya mungkin bisa dibilang karena waktu itu juga nggak ada kegiatan, belum ada kerjaan juga. Kebetulan ada tawaran dari waktu itu Bapak Kepala Desa
dia jumpai saya, ini ada yang minta rekomendasi dari desa saya, Desa Lampahan Barat. Karena dari Desa Lampahan Barat tidak ada yang mendaftar sebagai mitra waktu itu, Kak. Sementara yang dibutuhkan untuk mitra itu banyak. Jadi oleh kepala desa direkomendasikanlah kepada Badan Pusat Statistik Kabupaten Bener Meriah. Oke, ya. Jadi survei apa aja yang sudah pernah diikuti atau sensus apa aja? Setelah sensus penduduk tahun 2020, alhamdulillah terus saya diberi kesempatan oleh BPS Bener Meriah mengikuti yang seingat saya itu setelah sensus penduduk e-commerce, ada waktu itu ada sensus survei e-commerce. Setelah itu baru terlibat kegiatan Susnas, Sakernas, dan yang terakhir kemarin itu ada survei ekonomi pertanian ya, yang baru dilaksanakan di bulan lalu ya kayaknya. Iya. Oke, berarti sudah hampir sudah banyak sekali survei dan sensus ya yang diikuti gitu ya pada saat menjadi mitra statistik gitu ya. Nah, nyaman nggak saat itu? Alhamdulillah kalau dibilang nyaman, sangat-sangat nyaman Kak Dina. Sangat nyaman ya. Kenyamannya itu lebih didapat karena apa gitu? Yang pertama mungkin fasilitas yang diberikan oleh statistik sendiri itu. Karena biasanya mitra ini kami sebelum diterjunkan ke lapangan, dari BPS itu pasti mengadakan yang namanya pelatihan. Dibekali ilmu terlebih dahulu sebelum turun ke lapangan gitu Kak. Iya. Nah itu berarti teman-teman sudah terlatih sendiri gitu ya, maksudnya dengan ada pelatihan itu sudah pede lah untuk turun ke lapangan gitu ya. Benar. Ininya ya. Ya itu waktu Apri masuk ke BPS lah sudah menjadi seorang mitra. Ekspektasinya apa sih gitu ketika saya menjadi seorang mitra statistik itu nantinya seperti apa gitu yang Apri bayangkan gitu? Memang awalnya kalau ekspektasi saya sendiri saat itu saya belum tahu nih apa itu tugasnya dari mitra statistik ini Kak. Yang saya tahu cuman selama ini sebagai tukang sensus saja gitu ya. Jadi mereka datang cuman sensus saja gitu. Ternyata setelah berjalan waktu, petugas mitra ini bukan hanya cuman sekedar tukang sensus saja. Perannya di statistik itu sangat bermanfaat lah gitu bagi negara terutama, karena dari mitra ini mengumpulkan data ini nanti akan dipergunakan oleh pemerintah sebagai acuan, sebagai rujukan dalam menentukan kebijakan-kebijakan yang ada di daerah maupun di pusat seperti itu kan. Berarti artinya mitra statistik itu sangat penting sekali ya dalam menghasilkan data gitu ya, maksudnya kalian itu merupakan ujung tombaknya BPS, bisa dikatakan seperti itu ya Apri ya? Iya, pada akhirnya saya sadar bahwasanya mitra itu bukan cuma sekedar hanya mengumpulkan data saja, ternyata memang dampaknya dari apa yang dihasilkan oleh mitra ini sangat bermanfaat bagi bangsa, terutama bangsa Indonesia gitu. Oke, ya. Berarti udah 5 tahun itu sudah merasakan seperti apalah di lapangan ininya ya. Benar kali. Nah kalau dengan responden sendiri tuh, itu suka dukanya seperti apa? Wah, kalau dengan responden Kak Dina mungkin kakak sendiri sudah mengalami ya Kak ya. Dengan responden ini kan banyak itu, kita nggak bisa istilahnya menyamakan responden ini. Banyak sifat-sifat responden itu yang bermacam-macam lah sifat responden itu kayak. Ada yang menolak, ada yang menerima, bahkan bisa dibilang ada dia menerima tapi seolah-olah menolak gitu Kak. Gimana tuh ya? Menerima tapi seolah-olah menolak dia gitu? Menerima kita di sini, tapi pada saat kita wawancarai, dia tidak memberikan informasi itu secara terang-terangan, secara jujur gitu. Nah, gimana caranya Apri sebagai mitra itu bisa menarik perhatian dari responden itu agar dia mau memberikan data yang sebenar-benarnya gitu? Ya, mungkin cara mitra berbeda-beda gitu Kak ya. Tapi kalau saya biasanya salah satunya itu dengan berpenampilan menarik, sehingga meyakinkan responden bahwasanya kita ini dari instansi yang resmi. Kita memiliki surat tugas, kita dibekali oleh pelatihan-pelatihan, memang berdasarkan petunjuk dari atasan untuk mengumpulkan data sesuai dengan survei yang diadakan gitu kan. Jadi salah satunya kalau saya sendiri, penampilan itu sangat mendukung pada saat kita mewawancarai responden gitu kan.
Iya, benar sekali ya. Jadi memang penampilan itu di mana saja ya, Iya. memang harus kita pertahankan ya. Nah, kemudian apakah ketika mendata itu responden langsung mau gitu? Tidak pernah ada yang menolak ketika APRI mendata? Banyak juga responden yang menolak. Tidak Selain semua yang responden, tadi ya. karena penampilan itu, Benar. mungkin ada hal-hal lain yang membuat responden tidak percaya gitu. Kira-kira apa? Iya. Responden terkadang berpikirnya setiap kita mendata itu pasti berkaitan dengan bantuan gitu kan. Jadi karena terlalu sering mungkin sudah didata tetapi bantuan tidak ada untuk dia gitu. Padahal kan yang kita ketahui di sini BPS mengumpulkan data melalui mitra itu bukan untuk mencairkan atau mengeluarkan bantuan gitu Kak ya. BPS di sini hanya sekedar mengumpulkan data, lalu nanti data ini diberikanlah kepada instansi-instansi, dan dari instansi-instansi ini tadi sebagai acuan untuk program-program berkelanjutan ke depannya gitu Kak. Jadi masyarakat selama ini kan beranggapannya bahwa BPS ini mendata ke lapangan, oh besok ini pasti ada Bantuan bantuan gitu Kak ya. Padahal kan tidak seperti itu kalau di BPS. Mungkin seperti itu. Iya. Ya, boleh diminum dulu biar Ya, kita siap. santai dulu. Ketika ada nih masyarakat nih responden yang menolak, ya untuk hari itu disudahi aja dulu gitu. Jangan terus dipaksa dia hari itu harus didapatkan informasi dari dia gitu Kak. Jadi kalau APRI sendiri nanti besok atau lusa kembali lagi gitu. Siapa tahu dia pada saat itu sedang ada masalah, sedang banyak masalah gitu kan. Sehingga begitu kita wawancarai dia juga open nggak open gitu kan. Jadi bagaimana kita pandai-pandai mencari, menarik perhatiannya responden tadi supaya dia terbuka sama kita gitu. Dan itu pun kalau masih belum bisa, kita kan selama ini berkolaborasi, berkoordinasi dengan aparatur desa. Jadi kita minta bantuan dengan aparatur desanya, bahwasanya di desa tersebut ada yang melakukan penolakan pada saat kita melakukan wawancara gitu Kak Dina. Memang kalau di Bener Meriah pada umumnya, apalagi kalau udah di bulan-bulan 7 ini sampai dengan bulan 12 nanti, udah mulai musim penghujan itu Kak Dina ya. Jadi kalau ada kegiatan pada bulan-bulan musim penghujan ini, biasanya saya sendiri selaku pencacah di lapangan itu, mitra di lapangan, ya mengakalilah bagaimana supaya ketika sebelum sampai tenggang waktu untuk pengumpulan data tadi kepada BPS, sudah terlaksana semuanya. Semua cara coba kita lakukan gitu ya kan, walaupun biasanya saya ini berkoordinasi dulu nih dengan aparatur desanya, nanti dikondisikanlah Pak warganya gitu ya kan, kapan bisa kita temui itu kalau udah musim-musim penghujan. Dan alhamdulillahnya aparatur desanya juga terbuka untuk itu gitu Kak. Jadi mereka mau membantu nanti mengumpulkan warganya, entah satu hari itu 5 orang. Jadi sudah dikoordinasikan ya gitu Kak. Misalnya kita nih udah ada nama-namanya nih, kan nama-nama ini Pak, nama-namanya kita berikan kepada, kalau di sana dusun ya, kepala dusunnya. Inilah nama-nama yang belum bisa kami jumpain. Kira-kira bisa nggak dikoordinasikan? Jadi nanti kepala dusun tadi langsung menjumpai nama-nama responden ini, nanti jam sekian ini ada petugas dari BPS untuk turun. Jadi mohon standby lah satu orang di rumah, entah suaminya atau istrinya. Mungkin seperti itu yang selama ini saya lakukan gitu Kak. Kalau sudah pun harus mepet waktu pengumpulan kan harus kerja malam juga ekstra gitu. Jadi dibantu sama aparatur desanya gitu Kak. Kak Dina, mungkin kondisi dan wilayah di setiap wilayah itu berbeda-beda gitu Kak ya. Jadi kayak mungkin kalau di daerah perkotaan lebih kepada respondennya yang susah untuk diwawancarai. Kalau untuk Kabupaten Bener Meriah sendiri, kami selaku mitra merasakan yang susah itu adalah akses menuju ke rumah responden, yang terkadang ada tempat-tempat, lokasi-lokasi yang sulit untuk dijangkau gitu. Dan memang selain itu Kak Dina juga, kami sebagai mitra statistik di sini merasakan juga yang apabila kalau tidak gabung ke dalam menjadi mitra statistik, ada satu wilayah di Kabupaten Bener Meriah itu yang nggak kepikiran bahkan bisa ke sana gitu, mau ngapain ke sana gitu. Jadi selama gabung di statistik ini, kami sempat ke sana juga beberapa malam di sana gitu, ada kegiatan pendataan di sana, dan baru tahu juga di situ itu banyak masyarakat yang tinggal di situ kan. Selama ini cuman tergambar kalau di kecamatan itu cuman hutan aja gitu.
Selain itu Kak Dina, tadi hujan memang menjadi faktor yang sedikit menghambat juga bagi mitra-mitra di lapangan. Ada juga masalah akses. Terkadang ada rumah masyarakat, rumah responden ini yang aksesnya itu cukup sulit untuk dilalui. Jadi di Kabupaten Bener Meriah itu masih ada akses jalan yang masih tanah aja gitu Kak. Kalau kita udah musim penghujan, ya bisa dibilang tanahnya tadi langsung licin lah gitu. Jadi agak susah lah untuk menjumpai respondennya gitu kan. Jadi mungkin tantangan-tantangan kita sebagai mitra selain dengan faktor cuacanya, faktor akses untuk menuju rumah responden juga salah satu yang menjadi tantangan bagi kita gitu kan. Nah, selama 5 tahun bekerja bersama BPS Kabupaten Bener Meriah, itu apa aja sih yang APRI dapatkan dari BPS gitu? Wah, kalau selama 5 tahun ini Kak Dina mungkin banyak yang sudah didapatkan dari BPS. Yang terutama itu pengalaman. Banyak pengalaman baik dari rekan-rekan BPS, baik dari mitra-mitra BPS lainnya gitu. Jadi kami saling berbagi ilmu, berbagi pengetahuan gitu kan. Selain pengalaman, yang jelas honorarium ya Kak ya. Karena nggak mungkin kalau kita kerja nggak dibayar gitu Kak ya. Dan itu pun alhamdulillahnya bagi kami, mitra-mitra BPS ini, honor yang diberikan oleh BPS sudah mencukupi bagi kami Kak. Terutama bagi kami yang belum berkeluarga ini Kak. Oh, belum menikah ya? Belum saya Kak. Oh, belum menikah. Mau dicariin jodoh? Insya Allah nanti udah ada jodohnya gitu. Oh gitu, alhamdulillah. Jangan lupa diundang nanti kita ya. Insya Allah. Jadi kalau honor itu begitu dapat honor pertama nih, kan kegiatan pertama katanya SP ya 2020 ya. Itu honornya dikemanain gitu? Kalau untuk itu mungkin bukan yang pertama aja Kak, sampai dengan yang sekarang juga gitu ya, masih ditabung Kak untuk mau memindahkan orang tadi Kak. Aduh, luar biasa sekali. Nanti akan sangat berkesan ya ketika diterima sama calonnya APRI gitu ya nantinya. Hasil dari kerja keras APRI di BPS gitu ya, luar biasa. Yang mudah-mudahan itikat baiknya segera tercapai ya di tahun depan ya. Selain itu apa? Tadi kan katanya dengan interaksi dengan sesama mitra, kalau dengan pegawai BPS-nya sendiri gimana? Wah, dengan pegawai BPS, terutama ini BPS di Kabupaten Bener Meriah nih Kak ya, mereka menganggap mitra ini bukan lagi sebagai bawahan dan atasan gitu kan. Mereka menganggap mitra ini ya sebagai memang betul-betul rekan kerja gitu. Mereka tidak menggurui, mereka itu gimana ya, istilahnya sudah seperti teman gitu. Jadi tidak ada istilah, walaupun kalau kita bilang ya kalau aturan tetap harus dilaksanakan, karena kan setiap kegiatan di BPS itu harus dilaksanakan dengan aturan-aturan yang berlaku gitu. Pernah nggak diajak dengan pegawai BPS-nya atau bahkan dengan kepala BPS Kabupaten Bener Meriah nih, diajak jalan, makan atau apalah gitu di luar jam kerja, di luar kegiatan survei? Pernah dengan kepala BPS Kabupaten Bener Meriah waktu itu mengadakan kegiatan outbound ya Kak ya. Jadi kami ini ada beberapa mitra diajak oleh kepala BPS ikut bergabung dengan mereka, mengikuti kegiatan-kegiatan mereka. Kalau nggak salah waktu itu bertepatan pada Hari Statistik Nasional gitu Kak. Jadi setiap ada Hari Statistik Nasional, setidaknya mitra-mitra ini diundang ke kantor itu untuk ikut upacara bersama gitu. Oh, berarti setiap ada Hari Statistik Nasional di tanggal 26 September itu BPS Kabupaten Bener Meriah itu melibatkan mitra-mitra gitu ya, mengundang mitra-mitra gitu ya. Iya Kak, benar, sampai Kak. bahkan mengadakan outbound. Kalau untuk outbound-nya mungkin hanya beberapa orang mitra yang dipilih aja gitu Kak ya. Iya, berarti APRI termasuk yang terbaik lah ya, dari yang terbaik gitu ya, makanya mendapatkan undangan dari Kepala BPS Kabupaten Bener Meriah gitu ya. Mungkin seperti itu Kak. Iya, oke ya. Nah, ini kan APRI sebagai mitra statistik nih di BPS Kabupaten Bener Meriah, tentunya ada kegiatan lain itu yang dilakukan kan nggak hanya di BPS saja gitu kan. Benar, nah, kita pingin tahu nih apa kegiatan-kegiatan APRI selain sebagai mitra statistik di BPS Kabupaten Bener Meriah. Iya. Kegiatan saya mungkin kalau orang Kabupaten Bener Meriah Aceh Tengah ya dominannya untuk petani gitu ya. Selain bertani juga saya di desa dipercaya sebagai pengelola aset-aset desa, pengelola BUMDesnya lah gitu kan. Artinya ada kegiatan lain yang dilaksanakan selain di BPS gitu. Di BUMDes juga tidak sepenuhnya
istilahnya BUMDesnya juga masih mulai untuk berkembang, jadi belum terlalu banyak omset yang didapat, jadi kerjanya juga belum terlalu fokus ke BUMDesnya juga, jadi masih nyari sana nyari sini lah gitu kan. Iya. Apakah dengan honor di BPS itu cukup gitu? Saya bagi Apri itu kalau misalkan Apri tidak bekerja di tempat lain tuh, apakah honor di BPS itu cukup bagi Apri? Kalau saat ini mungkin karena belum berkeluarga tadi Kak ya, saya rasakan masih cukup gitu. Walaupun banyak kawan-kawan abang-abang kami yang bilang sebelum COVID katanya honor di BPS ini lebih banyak dari yang sekarang gitu. Ya, benar sekali. Tapi walaupun ada pengurangan itu, bagi saya juga tidak jadi masalah karena saya diberikan peluang masih bisa untuk berkarir, bekerja di BPS Statistik sebagai mitra gitu kan. Berarti tidak terpengaruh ya dengan bisikan-bisikan teman sebelumnya, karena menurut Apri itu sudah cukup bagi Apri gitu ya. Kalau saat ini insya Allah masih cukup gitu kan. Tentunya di umur Apri yang masih terbilang muda lah ya, pasti punyalah mimpi-mimpi ke depan. Apri itu seperti apa Benar, ya. Kak Dina, kalau untuk saya pribadi, ini juga pertanyaannya sering nih ditanyakan sama bapak-bapak, ibu-ibu yang ada di BPS gitu kan. Masih mau nggak bergabung dengan BPS gitu ya kan. Saya jawabnya cuman selama tidak ada aturan atau regulasi yang melarang saya untuk ikut sebagai mitra BPS, insya Allah akan saya terus tetap bergabung dengan BPS seperti itu kan. Regulasinya seperti apa? Mungkin nanti kita kan juga mau juga ini ikut-ikut tes CPNS, nanti kan mungkin kalau nggak dari BPS-nya yang melarang, dari instansi yang mau didaftar ini yang melarang. Jadi kan bukan keinginan kami untuk keluar dari BPS, tetapi karena ada aturan yang melarang sehingga kami tidak boleh ikut lagi sebagai mitra. Harapan saya mungkin bukan hanya untuk BPS Kabupaten Bener Meriah, tetapi juga untuk BPS di seluruh kabupaten yang ada di Provinsi Aceh, untuk lebih meningkatkan kegiatan-kegiatan yang sifatnya mengapresiasi para mitra gitu kan. Karena ketika mitra ini diberikan suatu apresiasi, saya yakin karena saya sudah mengalaminya sendiri gitu Kak, semangat kerja mitra itu akan bertambah gitu Kak. Jadi kalau bisa adalah kegiatan-kegiatan yang memang berfokus pada mitra yang sifatnya untuk mengapresiasi kerja-kerja mitra gitu kan. Di Kabupaten Bener Meriah itu banyak mitra-mitra yang lebih berpengalaman bisa dibilang dari Apri. Bahkan ada yang saat ini sudah menjadi mitra kurang lebih selama 20 tahun. Sebelum Kabupaten Aceh Tengah dan Kabupaten Bener Meriah mekar gitu kan. Jadi beliau sudah menjadi mitra di Aceh Tengah ketika pemekaran terjadi antara Kabupaten Aceh Tengah dan Bener Meriah. Beliau juga menjadi mitra untuk Kabupaten Bener Meriah dan sampai saat ini masih rutin terus dipanggil oleh BPS Kabupaten Bener Meriah gitu kan. Mitra itu kebetulan senior saya di Kecamatan Timang Gajah, namanya Ibu Sri Juliani. Beliau memang betul-betul sudah mengabdi kepada BPS Kabupaten Bener Meriah ini sampai sejauh inilah bisa dibilang gitu kan. Jadi saya banyak belajar dari beliau. Beliau juga sudah dianggap sebagai ibu oleh rekan-rekan mitra yang lain di situ kan. Kak Dina, saya juga mau mengucapkan terima kasih kepada BPS Kabupaten Bener Meriah sudah memberikan kesempatan saya untuk bisa diberikan waktu untuk berhadir di BPS Provinsi Aceh ini, bertukar pikiran, berbagi ilmu kepada teman-teman mitra yang ada di Provinsi Aceh gitu kan. Jadi saya ucapkan atas kesempatan yang telah diberikan. Semoga kawan-kawan mitra yang lain juga dapat diberikan kesempatan yang sama seperti itu Kak. Mungkin hanya seperti itu. Terima kasih Kak. Mudah-mudahan apa yang disampaikan bermanfaat bagi mitra statistik lainnya gitu, dan harapan kami juga ke depannya podcast ini bisa kita lanjutkan untuk mitra-mitra statistik di kabupaten kota lainnya. Ya, terima kasih dari saya. Wabillahi taufik hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.